Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang materi kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dava Firza Ardiansa, NIM saya 2025-23-0001. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Putra Santo, NIM saya 2025-110-138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusyan Prayoga dengan NIM 2025-110-131. Perkenalkan, nama saya Fiora Nintias dengan NIM 2025-410014. Perkenalkan, nama saya Ardia Raisa Zafira dengan NIM 2025-12-0008. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarif dengan NIM 2025-11-0095. Selamat menyaksikan. Ardia Raisa Zafira, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Bahasa memiliki peran penting dalam dunia akademik sebagai alat komunikasi ilmiah yang berfungsi menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan terstruktur. Dalam penulisan akademik, penggunaan bahasa yang baku, efektif, dan sesuai kaidah sangat diperlukan untuk menjaga kejelasan serta kredibilitas karya ilmiah. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kesalahan berbahasa dalam berbagai karya tulis seperti skripsi, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Kesalahan berbahasa tidak hanya mengurangi nilai estetika tulisan, tetapi juga dapat menimbulkan salah tafsir terhadap isi tulisan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap bentuk-bentuk kesalahan berbahasa serta cara memperbaikinya sangat penting bagi setiap penulis akademik, khususnya mahasiswa. Menulis dikatakan sulit karena menulis tidak hanya sekedar menyalin kata ataupun kalimat, tetapi menulis merupakan kegiatan mengembangkan suatu gagasan atau pikiran dalam suatu teks yang runtut dan teratur. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Kesalahan ejaan sering terjadi karena kurangnya perhatian terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Terjadi ketika kata yang dipilih tidak tepat atau tidak sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, sehingga dapat menyebabkan perbedaan makna, pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas, atau kalimat menjadi tidak efektif. Contoh kesalahan umum yaitu 1. Penggunaan huruf kapital, 2. Penulisan unsur serapan, 3. Penggunaan tanda baca. 2. Kesalahan diksi atau pilihan kata. Kesalahan sintaksis biasanya terjadi karena kalimat tidak memiliki subjek atau predikat, struktur tidak paralel, atau kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Terjadi ketika kata yang dipilih tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks, sehingga menyebabkan makna kalimat menjadi berbeda, ambigu, atau tidak efektif. Contoh kesalahan diksi. 1. Meliputi penggunaan sinonim yang keliru. Misal, meninggal lebih tepat daripada mati untuk pahlawan. 2. Pengulangan makna. Misal, para guru-guru. 3. Penggunaan kata tidak baku. Misal, karena, seharusnya, karena. 4. Ketidaksesuaian makna. Misal, sangat lebat diganti rimbun. 5. Serta pemborosan kata. Misal, bisa maju ke depan menjadi maju. Yang ketiga, kesalahan struktur kalimat atau sintaksis. Kesalahan sintaksis biasanya terjadi karena kalimat tidak memiliki subjek atau predikat, struktur tidak paralel, atau kalimat yang terlalu panjang dan terbelit-belit. Penyimpangan terhadap kaidah tata bahasa yang membuat kalimat tidak gramatikal, tidak logis, tidak padu, atau tidak efektif, seperti kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat, frasa yang tidak tepat urutannya, atau penggunaan kata yang berlebihan. Keempat, kesalahan koherensi paragraf. Kesalahan koherensi paragraf adalah ketidakmampuan untuk menyusun kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf agar terhubung secara logis dan mengalir lancar. Ini terjadi ketika alur pemikiran pembaca terganggu karena kalimat-kalimat tidak saling mendukung untuk menyampaikan gagasan utama. Seringkali akibat kurangnya hubungan antar kalimat atau penggunaan kata penghubung yang tidak tepat. Selanjutnya, cara menghindari kesalahan berbahasa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah antara lain. 1. Mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang kedua, melakukan proofreading sebelum karya dikumpulkan. Apa itu proofreading? Proofreading adalah tahap akhir pemeriksaan teks sebelum publikasi untuk memperbaiki kesalahan seperti tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan format. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menghindari percakapan seperti gue,
enggak, dan kayak. Dan yang terakhir, menggunakan istilah secara konsisten dan sesuai konteks akademik. Kesimpulan, bahasa merupakan elemen fundamental dalam penulisan akademik karena berfungsi menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan logis. Namun, kesalahan berbahasa masih sering ditemukan dalam berbagai karya ilmiah yang dapat mengganggu pemahaman dan menurunkan kualitas tulisan. Kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik umumnya mencakup 4 jenis, yaitu kesalahan ejaan dan tanda baca, diksi, struktur kalimat atau sintaksis, serta koherensi paragraf. Setiap jenis kesalahan tersebut memiliki dampak terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dan kredibilitas penulis. Untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut, penulis perlu memahami dan menerapkan kaidah bahasa yang benar. Selain itu, proofreading, penggunaan bahasa yang efektif, serta konsistensi dalam pemilihan istilah merupakan langkah strategis untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan sesuai dengan standar akademik.